Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada pekan yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan pelajaran akidah atau manhaj yang terdapat dalam ibadah puasa Ramadan, ya, dan puasa itu sendiri. Pada pekan yang lalu kita sampai kepada poin yang keempat di antara pelajaran besar di bulan Ramadan dan pelaksanaan ibadah puasa adalah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Ibadah puasa atau bulan Ramadan memberikan dan mengajarkan kepada kita tentang akidah iman kepada takdir, itu paling tidak dengan dua alasan, sebagaimana yang kita sebutkan sebagian pada pekan yang lalu. Yang pertama, karena ibadah puasa dan nilai kesabaran itu sangat-sangat erat. Puasa itu berhubungan dengan nilai-nilai kesabaran. Dan para ulama mengatakan bahwasanya sabar yang dipraktekkan oleh seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah puasa, maka semua nilai kesabaran terkumpul dalam pelaksanaan ibadah puasa. Pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan ketika kita berpuasa, dan juga sabar terhadap takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu kita melaksanakan ibadah puasa tentu kita merasakan berat, sesuatu yang sulit, badan menjadi lemah, ya, terasa lapar dan haus. Bahkan mungkin sebagian merasa ketika dia melaksanakan ibadah puasa adalah sesuatu yang sangat berat dia rasakan. Dan semua hal tersebut adalah takdir Allah. Dan dia harus yakinkan dalam hati bahwasanya itu semua adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi walaupun dia melaksanakan ibadah puasa lalu disertai dengan kesabaran, maka dia juga yakin semua nilai sabarnya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya, ajruhum bighairi hisabin. Pahala-pahala yang akan mereka dapatkan dari nilai sabar itu adalah pahala yang sangat banyak tanpa batas. Alasan yang kedua, kenapa ibadah puasa dan bulan Ramadan itu memberikan pelajaran akidah dan manhaj? Karena di bulan Ramadan, para jamaah, ada peristiwa besar yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Yang mana pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan
adalah merupakan malam penentuan untuk menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya dalam 1 tahun, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya lah kami, kata Allah, yang memberikan peringatan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya keberkahan itu pada malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan firman-Nya yang lain, fima yufriqu kulla amrin hakimin. Dan pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan atau Allah telah menentukan segala macam urusan yang penuh dengan hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini tegas, kullu amrin hakimin, semua urusan-urusan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Ya, karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar karena pada malam tersebut maka para malaikat itu turun dan mereka menulis segala macam takdir-takdir untuk makhluknya pada tahun tersebut. Begitu juga para ulama yang lain mengatakan, di antaranya Imam Qatadah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala macam takdir, yakni takdir makhluk dalam 1 tahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, maka di situ tentu ada pembelajaran bagaimana keadaan kita nanti setahun akan datang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, dan itu terdapat di bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya, yang kelima, di antara pelajaran akidah dan manhaj yang ada dalam bulan Ramadan dan puasa, bahwasanya pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau ada sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Allah itu istawa 'alal 'arsy. Berkenaan dengan ibadah puasa, berkenaan dengan bulan Ramadan, akidah ini diajarkan. Ya, dan seharusnya setiap kaum muslimin meyakini tentang akidah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, dan yang telah menyebutkan Allah itu istawa ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas hamba-hambanya. Ya. Karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya pembesar-pembesar ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, ya, ulama-ulama pembesar-pembesar dari Syafi'iyah itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, Allah itu istawa 'alal 'arsy, itu ada 1000 dalil yang menunjukkan hal demikian. Ada 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu istawa 'alal 'arsy, berada di atas semua makhluknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak 1000 tapi 3000 dalil. Ya, 3000 hujjah. Dan itu sebagai bukti tentang akidah ini, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Ya, dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa atau di bulan Ramadan
kita diajarkan tentang akidah ini. Apa buktinya? Pertama adalah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, turun itu ya dari atas ke bawah. Bukan dari samping kanan ke samping kiri. Ya, bukan kiri ke kanan atau depan ke belakang. Namanya turun itu dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwasanya di bulan Ramadan itu telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya, kalau kita dengar, kalau kita simak ayat yang mulia ini, semua orang yang akalnya sehat, semua orang yang hatinya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala akan meyakini yang namanya turun dari atas ke bawah, yakni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Al-Quran membicarakan sesuai dengan apa yang kita fahami atau sesuai dengan akal-akal kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu sampai di mana kemampuan manusia dalam memahami satu teks dalam Al-Quran. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat-kalimat yang mudah untuk kita fahami. Dan itulah hakikat yang sebenarnya. Dan tidak ada kaum muslimin yang mengingkari ayat ini atau membantah ayat ini, lalu nanti ditakwil dengan berbagai macam penakwilan, ya, makna daripada turun tersebut. Mau ditakwil kemana ayat ini, atau mau dibawa kemana lagi pemahamannya, kecuali hanya satu saja, dari atas ke bawah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, sebagai buktinya pada jamaah yang dirahmati Allah adalah di bulan Ramadan, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu tangan kita tengadahkan ke langit, ke atas. Hati kita berjalan ke atas, tidak kemana-mana. Dan itu disepakati oleh kaum muslimin. Ya, kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, dan kita ini adalah hamba yang hina dan rendah. Lalu hati kita berjalan ke sana, berjalan ke atas, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fitrah, tidak bisa untuk diingkari. Nah, ketika kita puasa, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi ya anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan bahwasanya aku adalah dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya, dan aku, kata Allah, akan mengabulkan doa-doa dari siapa yang berdoa. Ya, idza da'an, ketika mereka itu berdoa, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka itu memenuhiku atau memenuhi panggilanku. Ya, dan hendaklah mereka melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Atau di beberapa hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itsqa'i minan nar fi syahri Ramadan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam Ramadan, ya, pada setiap malam Ramadan ada hamba yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ya, jadi para jamaah, pada setiap malam Ramadan itu Allah menetapkan
dan hadis ini sangat jelas dan terang, dan hadis ini sebagai kabar gembira untuk kita. Ya, setiap malam di bulan Ramadan ada hamba yang Allah tetapkan bebas dari api neraka. Dan kita semua berharap agar kita termasuk di dalamnya yang Allah bebaskan, yang Allah selamatkan, yang Allah amankan dari api neraka. Dan itu selama 1 bulan. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kesempatan tersebut untuk dibebaskan dan diselamatkan dan diamankan dari api neraka, ini musibah yang besar, sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana tidak, selama 1 bulan full setiap malam Allah tetapkan ada hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, maka wajar kalau kita minta kepada Allah setiap malam agar kita termasuk hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh dan kebaikan, dan meninggalkan berbagai macam kejelekan dan keburukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bagaimana kita dianjurkan banyak berdoa di bulan Ramadan atau ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dianjurkan banyak berdoa. Dan doa itu ya tentu kita arahkan ke langit, ke atas. Yang menunjukkan Allah itu fis sama', Allah itu di atas langit. Ya, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Ibanah, dinukil oleh sebagian para ahlul ilmi tentang perkataan beliau. Apa kata beliau? Ya, bagaimana kita melihat manusia-manusia, mereka ketika berdoa mengadahkan tangannya ke langit, mengadahkan tangannya ke langit, karena memang Allah itu di langit. Allah itu istawa 'alal 'arsy. Ya, dan itu menunjukkan fitrahnya mereka, menunjukkan bagaimana hati mereka memang arahnya ke sana. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kaum muslimin meyakini tentang Allah 'alal 'arsy, maka mereka berdoa mengarahkan tangan mereka, mengarahkan hati mereka berjalan ke atas. Ya, jadi itu menunjukkan tentang fitrahnya mereka. Baik, para jamaah rahmati Allah, itu akidah yang diajarkan dalam bulan Ramadan dan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keenam, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara akidah yang lain yang diajarkan adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan muraqabah. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya, bagaimana jiwa kita, hati kita tertanam dalam jiwa kita keyakinan bahwasanya Allah mengawasi setiap gerak-gerik kita. Bahkan tidak ada satupun ataupun tidak ada tempat bagi kita untuk lepas atau untuk bebas dari pantauan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian yang sangat tinggi dalam agama Islam, derajat yang sangat tinggi. Ya, karena ini masuk dalam bagian di antara sifat dan karakter ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ya, engkau beribadah kepada Allah bahwasanya seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau itu tidak ada pada jiwamu, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Jadi muraqabah, ini nilai tinggi ya dalam agama Islam, karena urutan atau derajat yang ada dalam agama ini, pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Jadi karakter ihsan ini bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Puasa itu dilakukan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karakter orang yang bertakwa apa? Ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga dia tidak berani melanggar sesuatu yang dilarang, dan dia tidak berani untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. La'allakum tattaqun. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling besar, ya, atau jalan yang paling besar, cara yang paling besar untuk memperoleh nilai ketakwaan. Ya, satu-satunya ibadah yang dibandingkan dengan ibadah yang lain yang sangat besar porsinya untuk menumbuhkan nilai-nilai takwa dalam hati. Takwa dalam hati. Ya, di antara bentuk takwa yang besar adalah muraqabah. Ya, dan kita melihat para jamaah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa betul-betul diuji nilai keikhlasan kita. Ya, betul-betul murni. Ya, dan ini sering kita sampaikan, sering kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung menganjarnya. Ya, kata ulama, maksudnya adalah bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang secara umum pasti seorang muslim ketika melakukan ibadah puasa memang karena Allah, tidak untuk yang lain. Artinya ibadah puasa itu ibadah yang sulit untuk riya. Ya, sulit untuk dijangkiti penyakit riya, karena hampir tidak ada pintu untuk riya. Kalaupun seandainya ada orang riya dalam puasa, ini sesuatu yang aneh atau sesuatu yang ajaib. Bagaimana dia bisa riya dengan puasanya, padahal puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Ya, antara hamba dengan Allah. Apalagi waktu melaksanakan ibadah puasa, muraqabah kita betul-betul diuji, karena ibadah puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain kita mudah berpura-pura, mudah membuat seperti sedang beribadah. Tapi kalau puasa, ya, tapi kalau melaksanakan ibadah puasa, ya, apa namanya, begitu ringan kita untuk berpura-pura. Kalau ibadah yang lain, ya sulit untuk berpura-pura. Tapi kalau ibadah puasa sangat-sangat mudah. Bahkan kalau seandainya mungkin seseorang dia makan, dia minum di rumahnya, di kamarnya, lalu dia mengaku bahwasanya dia sedang berpuasa di hadapan orang, ya kita yakin orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya, karena tidak mungkin, apalagi kalau dia sudah dewasa. Ya, jadi, tapi hal tersebut tidak mau kita lakukan, tidak mau kita lakukan karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan sampai makan dan minum, ya, kita dengan sengaja sedikit saja, padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat mungkin. Ya, kalau seandainya kita berwudu lalu masukkan sedikit air ke dalam tenggorokan kita, ditelan, ya, jangankan orang rumah, orang di samping kita juga tidak tahu. Orang samping kita ini waktu kita wudu pun juga tidak tahu. Tapi kan tidak mau kita lakukan. Kenapa? Muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sangat baik kalau seandainya tidak hanya sekedar puasa, semua hal yang berkaitan dengan itu, muraqabah itu selalu dihadirkan dalam hati. Ya, jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat istimewa. Kemudian para jamaah yang ketujuh,
Di antara pelajaran akidah yang ada dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah penetapan atau meyakini adanya surga dan neraka. Ini juga akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah, menetapkan adanya surga dan adanya neraka. Ya, karena sebagian di antara manusia, bahkan ada di antara orang Islam yang tidak yakin adanya surga dan neraka. Itu hanya sekedar khayalan saja kata mereka. Sebagian mengatakan nama surga itu hanya sebuah simbol, bukan zatnya ada, bukan negerinya ada, tapi hanya sebuah simbol. Ya, begitu juga neraka hanya sebagai simbol saja. Nah, ini akidah batil, akidah sesat dan menyesatkan. Ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini ya bahwasanya surga dan neraka itu ada. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, dan setan kata Nabi terbelenggu. Setan-setan itu terbelenggu. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksudkan dengan setan-setan itu terbelenggu. Sebagian ulama di antaranya Imam Al-Baihaqi, ya, beliau mengatakan maksud hadis ini setan-setan terbelenggu itu adalah bahwasanya setan tidak leluasa untuk menggoda manusia, tidak bebas sebagaimana bulan-bulan yang lain, tidak leluasa, tidak bebas. Kenapa tidak leluasa dan bebas? Karena manusia sibuk dengan ibadah. Manusia waktu itu di bulan Ramadan sibuk dengan ibadah. Ya, bahkan mungkin orang yang jarang beribadah pun jadi rajin beribadah. Yang dia mungkin jarang membaca Al-Quran, datang bulan Ramadan lalu dia pun berbanyak membaca Al-Quran, bahkan dia punya target. Ya, mungkin juga orang yang jarang ke masjid pun jadi ke masjid. Ya, atau mungkin sebagian yang jarang bersedekah jadi bersedekah, berinfak, berzikir, sholat dan lain sebagainya. Jadi manusia, ya, mereka kaum muslimin sibuk dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ya. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya kata beliau setan itu, ya, yang dimaksudkan dengan hadis tersebut tidak leluasa menggoda manusia seperti hari-hari yang lain. Ya. Tapi setan itu kata beliau ketika terbelenggu mereka tidak mati ataupun tidak terbunuh, tapi mereka hanya tidak leluasa saja untuk menggoda manusia melakukan kejelekan dan keburukan. Nah, di antara akidah bulan Ramadan ini yang diajarkan surga dan neraka itu hak. Dan itu bagian di antara nilai tauhid para jamaah. Meyakini surga dan neraka itu ada, itu bagian daripada tauhid. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa abdullah wa rasuluh, ya, wa kalimatu alqaha ila Maryam al jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal." Ya, kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah, kalimat Allah sampai kepada Maryam, kemudian ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tiupkan dalam kandungan Maryam, al jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia juga meyakini surga itu ada dan neraka itu juga ada. Adkhalahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari apa yang telah mereka amalkan.
Ya, ini bagian dari akidah, bagian daripada nilai tauhid yang besar tentang surga dan neraka. Ya, karena meyakini surga dan neraka itu ada, maka dia akan berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan balasan, berhubungan dengan yaumul jaza, berhubungan dengan keadilan dan lain sebagainya. Ya, kalau surga dan neraka tidak ada, ya surga dan neraka tidak ada, maka kemaksiatan, kebaikan, kesolehan tidak berfungsi. Ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, habis begitu saja, selesai. Ya, maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah kaum muslimin, dan ini disepakati oleh para ulama. Baik, yang kedelapan para jamaah, yang kedelapan di antara akidah dalam ibadah puasa, manhaj yang diajarkan adalah bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah puasa ini ada pelajaran bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, tidak seperti akidah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Karena alasan mereka, iman itu tidak memiliki cabang. Iman itu hanya satu saja. Jadi kalau satu dilakukan, apalagi itu dosa besar, maka akan menghapuskan iman dan langsung mereka murtad, kafir. Sebenarnya prinsip ini tidak bisa mereka amalkan. Ya, hampir sulit untuk diterapkan dan diamalkan. Kadang-kadang apa yang mereka katakan kena ke mereka sendiri. Ya, kalau misalnya ada orang yang demikian, mungkin mengatakan orang yang berzina langsung kafir karena dia melakukan dosa yang besar, langsung murtad karena iman itu hanya satu saja, hanya pokok saja, cabangnya tidak ada. Maka kita tanya kepada dia bahwasanya, apakah Anda tidak pernah melakukan kedurhakaan kepada orang tua? Ya, kedurhakaan kepada orang tua. Kalau dia katakan tidak pernah, maka kita kurang yakin. Ya, mungkin dia pernah berkata istis us. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan uff kepada orang tuamu. Dan berkata dengan perkataan tersebut, uff dan lain sebagainya, ini dosa besar, termasuk dosa besar. Kalau dia berpegang dengan kaidah itu, dia langsung kafir. Dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Ya, atau mungkin menyakiti hati orang tua, itu dosa besar. Ya, menyakiti hati orang tua itu termasuk dosa besar. Atau mungkin dia tidak pernah menghibah, itu kan dosa besar. Ya, ustadznya diribahnya, sahabatnya diribahnya, ikhwannya dulu berkawan diribahnya, atau difitnah. Nah, difitnah apa? Difitnah murji'ah. Fitnah itu dosa besar. Ribah itu dosa besar. Antum sudah kafir dengan kaidah antum sendiri. Ya. Oh, kalau dibongkar itu banyak. Tuh, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena dosa besar tidak hanya zina, mabuk, atau mencuri, atau misalnya zalim, atau berzina dan lain sebagainya. Ya, dia lupa dengan dosa-dosa yang lain. Apa? Menfitnah, menghibah, menyebarkan berita-berita palsu, kesaksian-kesaksian palsu dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa-dosa yang besar dan harus dijauhi. Nah, jadi para jamaah, ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya. Maka pertama, dalam masalah ini para ulama telah sepakat untuk masalah wajibnya puasa Ramadan. Ini telah disepakati.
Ya, sehingga kalau ada sebagian di antara umat Islam atau seseorang meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia dipertanyakan nilai-nilai keimanan dia kepada Allah, bahkan bisa kufur dengan sebab itu. Karena ini sudah disepakati, menyelisihi sesuatu yang disepakati ini termasuk kesesatan yang nyata. Dan tidak mungkin ada umat Islam tidak tahu bahwasanya puasa Ramadan wajib. Ya, hampir tidak mungkin ada umat Islam yang tidak tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Kecuali mungkin bagi yang mu'alaf, yang baru saja masuk Islam. Mungkin. Tapi kita yakini yang mu'alaf pun juga mungkin dia yakin bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Ya, karena itu dalam perkara ini memang hampir tidak ada uzur, tidak ada keringanan, karena ini pokok yang sangat mendasar. Bagaimana ada orang Islam tidak tahu puasa Ramadan itu wajib? Ya, maka para ulama sepakat puasa Ramadan itu sebuah kewajiban. Yang kedua, para jamaah, siapa yang mengingkari tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti dia telah mendustakan Allah dan juga telah mendustakan Rasulnya. Ya, sehingga memang tidak ada uzur baginya, maka dia kafir dengan sendirinya disebabkan karena itu. Dan ini juga disepakati oleh para ulama, mengingkari salah satu kewajiban bahkan termasuk di antara rukun Islam. Ya. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang mungkin dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena malas, bukan karena mengingkari, tapi karena malas, ya, maka dia tidak dikafirkan. Dia pelaku dosa besar. Dia tidak kafir. Kalau meninggalkan sholat karena malas, itu khilaf para ulama. Ya, kalau melihat beberapa hadis Nabi itu tegas mengatakan kafir. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain di bawah daripada sholat, ya, dan juga syahadat itu tidak, walaupun juga dengan sebab karena malas untuk puasa, maka dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak dikafirkan. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahwasanya ibadah puasa itu mengajarkan pelaku dosa besar tidak dikafirkan secara merta. Baik, kita akan sebutkan yang ke-9. Di antara pelajaran akidah yang lain adalah yaitu bertabarruk dengan sesuatu yang dianjurkan. Bertabarruk dengan sesuatu yang dianjurkan. Jadi poin ini perlu untuk diyakini dan difahami sekaligus. Ahli sunnah wal jamaah tidak menghilangkan atau tidak menafikan bertabarruk. Tabarruk itu masyru' dan dibolehkan dalam agama Islam. Ya, jangan sampai sebagian orang salah faham. Tabarruk itu menurut yang mereka katakan Wahabi, Salafi segala macam, itu tidak boleh. Kata siapa tidak boleh? Tabarruk itu dibolehkan dalam Islam. Ya, cuman bertabarruk itu kita tahu makna daripada tabarruk. Apa makna daripada tabarruk? Mengambil keberkahan. Mengambil keberkahan atau kebaikan. Khairun katsir dari sesuatu yang Allah tetapkan. Mengambil kebaikan atau keberkahan. Kemudian kalau bicara tentang keberkahan, maka yang menetapkan keberkahan itu adalah Allah pada satu benda ataupun pada sesuatu hal yang lain. Karena keberkahan itu bukan milik kita, bukan kita yang menetapkan sembarangan ini ada berkah, saya enak. Karena keberkahan bukan punya kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dikatakan meja ini berkah. Kalau kita yang menetapkan keberkahan, lalu ke hati kita lah nanti tiang ini ada berkah, kipas angin itu ada. Ya, yang menetapkan keberkahan di mana letaknya, pada benda apa, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki keberkahan tersebut. Jadi bukan kita, makanya ada aturannya. Makanya kita bertabarruk
kepada sesuatu ataupun kepada hal-hal sesuatu yang di situ Allah tetapkan bahwasanya di situ ada keberkahan, dan dicontohkan oleh Rasul dan dicontohkan oleh para sahabat dan ditetapkan dalam dalil-dalil yang tegas, baru kita boleh bertabarruk di situ. Ya, jadi bukan menolak hal yang berkaitan dengan bertabarruk, tapi mengarahkan tabarruk itu kepada tempat-tempat yang memang ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti kita menganggap sesuatu itu berkah padahal tidak ada keberkahan di situ, sehingga nanti yang timbul adalah kesyirikan. Kesyirikan bukan mengambil keberkahan, tapi mengambil sebuah kesalahan, karena di situ ada nilai-nilai kesyirikan. Ya, nah para jamaah yang dirahmati Allah, itu makna daripada tabarruk. Maka secara umum tabarruk itu ada dua macam, ada yang dilarang, ada yang disyariatkan. Yang dilarang secara umum baik itu karena mengandung dan memberikan wasilah kepada kesyirikan, atau yang paling penting karena tidak ada dalilnya, tidak dianjurkan atau tidak diarahkan ke situ. Itu yang terlarang. Tapi kalau yang disyariatkan memang ada dalilnya, bertabarruk. Ya, kita misalnya bertabarruk dengan apa? Dengan doa-doa orang-orang soleh. Kita bertabarruk dengan mengamalkan nasihat orang-orang soleh. Ya, bukan bertabarruk dengan bekas minum dia, bekas makan dia. Yang boleh kita bertabarruk dengan orang soleh adalah kita mengambil manfaat kebaikan dari doa dia, minta didoakan dengan doa kebaikan, ataupun mengamalkan nasihatnya. Nah, itu bertabarruk yang baik, ya, yang dibolehkan, dan insya Allah kita akan dapatkan kebaikan di situ. Ataupun bertabarruk dengan benda-benda tertentu, misalnya dengan air Zam-Zam. Ya, kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, baik. Nah, itu termasuk juga ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu dianjurkan atau diajarkan tentang tabarruk. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Ya, dianjurkan untuk sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Baik, silakan azan dulu. Allah. Allah katakan. La haula wala quwwata
Allah berubah. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati salatil qa'imati Muhammadin wasilatu wal fadil wa Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah, silakan kalau ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan. Kita sampai yang poin yang ke-9 ya, bahwasanya puasa memberikan pelajaran bertabaruk dengan sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan. Kenapa? Minta didoakan kepada orang yang dianggap soleh. Ya. Ngasih apa? Nggak ngasih uang. Ngasih uang kepada orang yang mendoakan. Ya, berdoa itu ibadah. Ya, karena dia ibadah maka tidak perlu diupah-upah. Dan kita pun juga tidak perlu ngupah dia. Ya. Dan apa alasannya dan kepentingan kita lalu kita ngupah dia dalam berdoa? Emang kita tidak bisa berdoa lalu ngupah orang untuk berdoa? Ini salah ya, salah. Jadi ya minta doakan saja. Seharusnya kalau dia faham, kalau dia tahu, kalau dia faham, ya dia menolak upah tersebut, tidak mengharap upah tersebut, tidak menginginkan upah itu. Kalau dia faham, ya. Nah, kalau dia tidak faham, nah, dia anggap berdoa itu harus diupah. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik. Ya, jadi diupah dulu baru mau berdoa. Gimana? Ini tidak ikhlas kan jadinya kan. Yang penting doa. Nanti kalau upahnya sedikit, doanya pendek. Kalau upahnya banyak, panjang doanya. Ya. Dan yang kedua, orang kalau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan doa tersebut. Syaratnya yang paling penting adalah ikhlas. Ya, kalau dia berdoa lalu diupah, bagaimana dia akan ikhlas dalam berdoa? Dan yang ngupah ini pun juga tidak mikir, dia minta upah, berarti kan tidak ikhlas. Dan dia berharap doanya dikabulkan. Udah salah besar. Ya, jadi kita boleh minta doakan dengan orang yang soleh, kita anggap dia baik, dia guru kita, dia kawan kita, sahabat kita, ya. Boleh, ya, dan tidak perlu pakai upah-upah, ya, dan juga tidak enak kalau tidak diupah, ya, justru dia yang merasa tidak enak, ngapain upah, ibadah kok diupah-upah kan. Nah, ya. Nah, gimana? Standar dia orang soleh. Ya, standar dia soleh adalah ya secara umum bahwasanya nampak kesolehan darinya. Dia orang baik, tidak dikenal dengan kefasikan dia, tidak dikenal dia ini jatuh dalam perbuatan kemaksiatan secara umum dengan maksiat yang besar. Dia bukan ahli maksiat, ya, dia yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan baik.
Ya sudah, secara umum demikian. Adapun misalnya kesalahan dan dosa, ya siapapun berbuat salah dan dosa. Tidak ada syarat bahwasanya dia harus bersih dari dosa. Tidak ada syarat. Kalau kita ingin temukan orang seperti itu, ya kita tidak bakal jumpa. Ya. Tapi yang jelas dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar, dan dia dikenal dengan kebaikan dia, dengan kesolehan dia, tidak dikenal dengan kefasikan dia, dengan kemaksiatan dia, dan dia nampakkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, secara umum demikian. Insyaallah dia dikatakan orang yang soleh. Dan kalau kita tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, orang bersaksi dengan kebaikan dia dan juga dengan kesolehan dia. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan pertanyaan Ustadz. Jika ketetapan pemerintah salah dalam menetapkan satu Ramadan, apakah tetap ikut? Apakah tetap ikut? Syukran. Ya, jawabannya tetap ikut. Tetap ikut pemerintah. Ya, apa yang ditetapkan oleh penguasa itu yang kita ikuti. Walaupun mungkin dia tersalah. Kesalahannya tersebut tanggung jawab mereka. Tanggung jawab daripada penguasa tersebut. Dan bagi mereka yang faham, bagi mereka yang punya kesempatan, ya tentu memberikan masukan-masukan. Ya, bahwasanya hilal dan lain sebagainya menurut ilmu yang dia ketahui, bahwasanya ini tidak tepat. Kalau seandainya didengar, ya sudah, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak dan tetap ditetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ternyata itu mungkin sebuah kesalahan, maka kita tetap ikut pemerintah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-saumu yauma tasumun. Hari puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa. Ya, kata para ulama, di antaranya Imam Tirmidzi mengatakan, yaitu bersama jamaah. Jamaah itu maksudnya adalah mayoritas kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin itu ya dipegang oleh pemerintah kaum muslimin di sebuah daerah atau sebuah negeri. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh untuk menyelisihi mereka, karena persatuan dan kesatuan itu lebih kita kedepankan daripada pendapat individu atau pendapat kelompok, ormas dan lain sebagainya. Ya, itu, dan itu yang diajarkan oleh para ulama tentang masalah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kesalahan yang mereka lakukan pun adalah kesalahan istihad. Tidak mungkin mereka itu sengaja salah. Ya, tidak mungkin sengaja. Oh, udah kita memang tidak mungkin. Karena mereka punya badan khusus, apalagi kita di Indonesia. Mereka punya istilahnya tim khusus. Ya, jadi itu merupakan istihadnya mereka. Dan sebuah istihad yang salah tetap berbuah pahala dan kebaikan. Dan kita ikuti. Jadi tidak diselisihi. Ya, karena sepakat para ulama bahwasanya satu Ramadan dan juga Syawal itu ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Nah, ada yang lain? Sambil nunggu. Kalau tidak ada kita tutup. Ya, baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.